Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-7. Saya bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Tetapi jika kita berjalan di dalam terang, sebagaimana ia juga ada di dalam terang, maka kita bersekutu satu sama lain dan darah Yesus Kristus putranya menyucikan kita dari segala dosa. Nah, di sini ayat 7 ini masih sambungan di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya. Karena apa? Jika kita berjalan di dalam terang sama dengan di ayat yang ke-6. Jika kita berkata bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita berjalan di dalam kegelapan, kita berdusta. Kita berkata, saya di dalam Tuhan kok. Tapi buah-buahnya tidak menunjukkan hal itu. Maka dia seorang pendusta. Nah, jika kita berjalan dalam terang, kita mengaku, saya ini berjalan dalam terang kok. Maka kita juga harus mau bersekutu. Ini di ayat ke-7. Bersekutu satu sama lain. Di ayat yang ke-6 itu kalau kita mengaku di dalam Tuhan, nah kita harus hidup di dalam terang, yaitu apa? Punya buah-buah kebenaran itu. Hidup kita seperti Kristus. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, perasaan kita itu seperti Kristus. Tidak, loh, ini katanya orang Kristen, tapi kok suka bujukan, suka menipu, omongannya kasar, bicaranya bohong. Nah, itu kan tidak cocok. Itu seorang pendusta. Di ayat yang ke-7 ditambahkan lagi, orang yang mengaku berjalan dalam terang, dia harus mau mengasihi sesamanya, bersekutu satu dengan yang lain. Kalau dia berkata, saya dalam Tuhan, tapi saya benci kepada si A, si B, si C, dia juga dikatakan pembohong, pendusta. Nah ini saudara, ayat ke-7 dan ke-6 ini saling bersekutu. Jadi tanda kedua, tanda pertama itu di ayat yang ke-6 harus seperti Kristus, tidak berbuat dosa. Yang kedua, tanda kedua ini adalah mau bersekutu satu sama lain. Nah ini, persekutuan dalam terang inilah yang akan menyempurnakan hidup kita juga. Saat kita mau bersekutu, tentu ada gesekan. Karena berbeda latar belakang, berbeda budaya mungkin, atau berbeda pemikiran, sifat, karakter. Nah, kalau bersekutu pasti akan ada gesekan. Satu ada orang yang bicara itu belak-belakan. Saya nggak suka ini. Tapi ada orang yang mau ngerti. Ya, kalau bisa jangan dulu loh, kan lebih halus. Tapi ada orang nggak seperti itu, langsung belak-belakan. Nggak bisa dan sebagainya. Nah, kalau kita bersekutu, kok orang ini kasar betul. Itu menempa kita untuk menjadi orang yang sabar, orang yang mau rendah hati, mau dikoreksi walaupun koreksinya itu lebih terbuka atau lebih keras begitu. Itu latihan, nggak sampai kita marah, mangkel, jengkel, terus perpecahan. Tidak seperti itu, saudaraku. Ya, ini ayat ke-7 mengajarkan kita untuk bersekutu satu dengan yang lain. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23 itu adalah doa putra manusia Yesus, di mana orang-orang beriman yang mau bersekutu akan disempurnakan melalui satu persekutuan itu. Kita baca Yohanes 17 Yohanes 17 ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sempurna menjadi satu. Itu dalam terjemahan baru. Coba kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. That they may be made perfect in one. Beda ya. Menjadi sempurna, mereka sempurna menjadi satu. Sempurna dulu baru menjadi satu. Bukan seperti itu. Dalam bahasa Inggrisnya may be made perfect. Mereka boleh disempurnakan in one, di dalam kesatuan. Saat kita mau bersekutu, saat kita mau bersatu satu dengan yang lain, maka
kita akan disempurnakan. Kita punya kesalahan mungkin 40, sana punya kesalahan mungkin 60. Tapi jika kita saling mengkoreksi dengan persekutuan itu, maka yang 60 itu bisa menjadi 30, yang 40 bisa menjadi 20. Terus koreksi terus. 30 jadi 10, 20 jadi 10. Terus naik terus sampai sama-sama sempurna seperti Kristus. Itu saudaraku. Jadi persekutuan ini sangat penting. Jangan kita remehkan. Pokoknya saya jadi Kristen selamat, saya tidak mau bersekutu. Jangan, ikutlah dalam persekutuan sel atau dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ayo ikut bersekutu. Jangan, nggak suka aku bersekutu nanti orang itu mencek. No, saya tidak bisa bersekutu dengan orang yang seperti itu. Jangan, belajar untuk ditempa di dalam persekutuan, untuk disempurnakan di dalam persekutuan. Nah, dengan bersekutu dalam terang firman Tuhan dan kesucian, saudaraku, maka hal-hal yang gelap itu akan kelihatan. Loh, kamu ada salah ini, kamu juga ada salah itu. Oke, sama-sama saling mengkoreksi. Saat kita saling mengkoreksi, darah Yesus akan menyucikan segala dosa kita. Saat kita melihat, loh, kamu ada balok loh. Iya, gak apa-apa. Kamu juga ada selumbar di matamu. Siapa yang tahu? Ya orang lain. Oh iya, saya masih belum benar. Oke, saya juga melihat ada selumbar di matamu. Oke, balok dan selumbar. Balok itu hal yang besar, selumbar hal yang remeh-temeh yang kecil tapi keliru. Itu juga disempurnakan dalam persekutuan. Saling mengkoreksi. Bukan kita saling menghakimi, kamu dosa masuk neraka. Bukan. Saling menasihati. Kamu ada salah ini. Kamu juga ada salah itu. Oke, kita saling mengkoreksi. Kita saling minta ampun dalam Tuhan. Dan darah Yesus menyucikan dosa kita. Sehingga hal-hal yang salah ini terus menurun. Coba kita koreksi dalam persekutuan sel kita. Persekutuan kita. Mungkin keluarga kita. Atau teman-teman kita. Apakah ada penurunan dosa? Penurunan kesalahan? Kalau tidak ada, patut dipertanyakan apakah persekutuan kita ini benar atau tidak, atau hanya persekutuan untuk hura-hura, untuk foya-foya, untuk senang-senang saja. Tapi tidak ada penurunan tabiat dosa. Coba kita renungkan itu. Kalau ada penurunan, itu benar. Itu persekutuan yang benar. Ya. Nah, hal-hal ini bisa terwujud, penurunan ini bisa terwujud jikalau ada apa? Ada 3 hal. Yang pertama, hati kasih. Hati kasih ini membuat kita berusaha saling memperbaiki diri, bukan saling menjatuhkan. Hai, kamu ada salah, saya tegur, saya nasihati, saya doakan. Kamu juga, kalau ada salah saya tegur, saya nasihati, saya salahkan saya. Kita saling mengkoreksi. Itu hati kasih. Gak ada kebencian, gak ada jengkel, gak ada dendam, gak ada emosi. Kedua, ada tindakan kasih. Tindakannya mengandung kasih, yaitu apa? Berani menyalahkan dosanya, tetapi mengasihi orangnya. Efesus 5:11 dalam terjemahan lama. Salahkan. Yudas 1:23, benci dosanya, kasihi orangnya. Ini ada tindakan kasih. Bukan tindakan kita ini untuk menjatuhkan, salah. Tindakan kita ini untuk kasih. Saya negur kamu ini bukan untuk menjatuhkan kamu, karena saya menegur kamu di bawah 4 mata. Saya gak mewarta beritakan. Karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh sesama saudara seiman jangan diwata beritakan. Daud, kita baca saudaraku, ini penting. Jangan diwarta beritakan, dimasukkan media sosial. Hamba Tuhan ini salah dan sebagainya. Gembala saya seperti ini. Jangan saudaraku. Kita baca 2 Samuel 1. Ini ya. Ya, 2 Samuel 1 ayat yang ke 20. Jangan kabarkan itu di Gad, jangan beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunan. Loh, kematian Saul ini loh, yang notabene kalau kita membaca secara sisi manusiawi, ini kan musuhnya Daud secara sisi manusiawi loh ya, saya katakan. Loh, kan Saul berusaha membunuh Daud. Pada saat Saul mati harusnya Daud kan senang. Yes, akhirnya bebanku terlepas. Tapi Daud tidak seperti itu. Daud mengasihi Saul. Ini firman Tuhan.
yang harus kita taati, saudaraku. Apa tindakan Daud? Jangan beritakan itu. Juga no, pada saat itu dia telanjang. Apa yang terjadi, saudaraku, dalam kejadian pasal yang ke 9, saudaraku ya. 10 ya. 9 betul ya. 9 ini. Pada waktu Nuh telanjang, saudaraku, ayat yang kejadian 9 ayat 22-23, Ham saat dia melihat aurat ketelanjangan ayahnya, dia memberitakan di luar. Tapi apa yang terjadi dengan Ham dan Sem dan Yafet? Sem dan Yafet, dia membawa sehelai kain dan menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Apa artinya itu? Dia berusaha menutupi kesalahan ayahnya, tapi dia tidak mau sampai terkena dosanya. Itu istilahnya, apa arti rohaninya? Sambil paling muka. Itu yang benar. Dan diwarta beritakan kesalahan. Oh, ini hamba Tuhan ini salah. Masukkan di Twitter, Instagram, YouTube. Dosa, saudara. Dosa. Ayo kita punya tindakan kasih, tindakan yang benar sesuai firman Tuhan. Kita nggak usah ngurusi hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota seberang, di mana-mana saja. Nggak perlu. Rumah iman kita ini kita jaga. Kalau ada yang salah, kita saling bersekutu. Jangan, hamba Tuhan di kota itu loh, salah itu. Masukkan di Instagram, mengawinkan LGBT dan sebagainya. Ngapain? Kalau kita ngobrol dengan rumah iman kita, anggota persekutuan kita, kamu lihat ada tengah cerita kan, hamba Tuhan ini di kota ini itu mengawinkan LGBT. Salah. Tidak boleh. LGBT dilarang oleh firman Tuhan. Itu dosa. Nah, itu benar. Karena kita menjaga anggota-anggota kita, jemaat kita, orang-orang yang menjadi beban pelayanan kita, supaya tidak terracuni ajaran yang salah. Tetapi kita nggak mewarta beritakan. Ya cukup di lingkup terkecil itu. Kalau ada anggota kita yang salah, kita juga nggak mewarta beritakan, dikotbahkan. Ada anggota saya yang salah ini. Jangan, dosa, saudaraku. Tapi cukup bicara mata, kita tegur, salahkan. Itu tindakan kasih. Ketiga, ada hati yang lembut. Apa yang ketiga ini? Hati yang lembut. Saat kita dikoreksi, kita juga dengan hati yang lembut mau menerima. Jangan kita hanya mau mengoreksi tapi nggak mau dikoreksi. Salah itu, saudaraku. Kita mau menegur, kita juga harus mau ditegur. Ketiga hal ini membuat darah Yesus bekerja menyucikan segala dosa dan kesalahan di dalam persekutuan kita. Sehingga persekutuan itu masih suci dan membawa dampak bagi dunia. Terus suci. Gak dikontaminasi oleh hal-hal yang jahat, yang berdosa. Semakin hari, semakin sedikit kesalahan. Ya, sudah saya katakan tadi, awalnya 50, satunya juga 60, turun terus. Itu goalnya, tujuan dari persekutuan. Sesuai Yohanes 17 ayat 23. Disempurnakan, made perfect, may be made perfect in one. Disempurnakan di dalam persekutuan. Kuncinya di sini adalah berjalan tepat seperti halnya Allah yang adalah terang. Kita sudah belajar Allah adalah terang di dalam ayat yang kelima dan keenam. Maka Allah hadir di tengah-tengah persekutuan yang terang tersebut. Matius 18 ayat yang 20. 1-2 orang bersekutu, Allah hadir. Kapan Allah hadir? Ya, saat kita mau menghadirkan itu. Kalau kita menutup diri, kita bersekutu dengan secara gelap-gelapan, ya Allah nggak bisa hadir, saudaraku. Tapi kalau kita buka pintu, Allah, Tuhan Yesus, datanglah dalam persekutuan saya. Perbaiki yang salah. Di dalam Wahyu itu, Wahyu pasal 23, lihat Tuhan Yesus beredar-edar dalam 7 gereja. Tujuannya buat apa? Untuk memperbaiki yang salah. Itu, kalau kita mau menghadirkan Allah yang adalah terang, maka persekutuan kita yang ada bercak-bercak gelap itu ditunjuk sama Allah. Ini loh gelap, ayo buang. Ini loh gelap, buang. Gelap, buang. Dan terus bertumbuh seperti Kristus. Ini, saudaraku, dalam persekutuan kita. Oleh karena itu kita mau mencocokkan
standar terangnya Allah. Kalau standar terangnya Allah itu sekian, ya kita harus cocokkan persekutuan kita sekian. Tapi kalau ada penurunan standar terang, ada redup sedikit, kita bertobat, kembalikan lagi. Ya, firman Tuhan itu jadi patokan utama, patokan tertinggi di dalam persekutuan kita. Jangan membangun persekutuan dengan perkara-perkara duniawi, karena tidak akan bertahan lama, malah bisa terjadi perpecahan. Jika dibangun berdasarkan terang firman Tuhan, maka inilah yang membuat jadi kuat, kokoh, karena ada saling koreksi, ada darah Yesus yang menyucikan sehingga satu sama yang lain semakin kudus dan semakin berkenan kepada Tuhan. Semua yang mengarah kepada Kristus akan terjadi persekutuan terang yang sejati. Saat kita mengarahkan persekutuan ini kepada terang Kristus, itu yang benar. Tapi kalau kita mengarahkan persekutuan ini kepada duit, kepada kepentingan manusia, kepentingan dunia, maka itu yang salah, tidak akan bertahan lama. Saat ada perbedaan kepentingan, persekutuan itu jadi pecah. Tapi kalau kita menunjukkan kepada Kristus, orang yang meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Yohanes 12:32 kita baca. Yohanes 12 ayat 32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini loh konsep persekutuan yang benar. Datangi Allah, maka persekutuan kita juga akan terus langgeng. Ada amin saudaraku. Ini ya di ayat yang ke-7. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.